Halo sahabat teknik agriculture dan farm, senang bertemu Anda lagi. Saudi Arabia sedang memulai proyek monumental pembangunan sungai buatan yang melebihi Sungai Nil dalam ambisi dan ukuran, membentang lebih dari 12.000 km melintasi gurun keringnya. Usaha ambisius ini bukan hanya menciptakan sungai bawah tanah terpanjang di dunia, namun juga merupakan upaya terobosan untuk mengubah pasir menjadi lahan subur menggunakan teknologi desalinasi canggih. Proyek dengan skala tidak tertandingi ini hadir dengan anggaran yang sangat besar. Dengan hal ini komitmen kerajaan untuk mengatasi tantangan kelangkaan air dengan mengubah air laut menjadi tawar. Sungai buatan siap merevolusi pertanian dan keberlanjutan di salah satu wilayah paling kering di dunia. Planet dengan rencana untuk mengairi hamparan gurun pasir yang luas. Arab Saudi bertujuan untuk mengamankan kebutuhan air dan makanan, juga menetapkan tolak ukur global dalam bidang lingkungan. Dapatkah proyek ambisius ini mengubah kerajaan gurun menjadi oasis hijau dan berkelanjutan, dan bagaimana sebenarnya rencana mereka untuk melakukannya? Nonton videonya sampai selesai, karena saya akan menemani Anda untuk mencari tahu bagaimana mereka menyelesaikan proyek ambisiusnya. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Perjalanan Arab Saudi dengan air telah berubah secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Awalnya negara ini bergantung pada sumber air lokal yang terbatas pengalirannya. Hal ini berarti menggunakan air alami untuk pertanian skala kecil dan kebutuhan air masyarakat sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal mulai berubah dan kerajaan Arab Saudi beralih ke penggunaan air. Air dari dua sumber utama yang tidak akan pernah habis, yaitu air desalinasi dari laut, dan air purba yang terkubur jauh di dalam tanah. Pergeseran ini sangat besar, karena memungkinkan Arab Saudi menggunakan air seperti negara-negara dengan banyak hujan dan banyak air. Sungai-sungai yang mendukung pertanian besar dan memasok air untuk rumah, toko-toko, dan pabrik-pabrik. Hal ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah air yang digunakan, terutama untuk pertanian dari tahun 1980 hingga tahun 1994. Air yang digunakan di negara ini, hampir 3 kali lipat, tetapi sebagian besar air ini berasal dari simpanan bawah tanah yang tidak dapat diisi ulang. Pada tahun 1995 negara telah menghabiskan banyak air yang berharga ini dalam jangka waktu yang lama, hingga tahun 1994 orang di Arab Saudi tidak perlu membayar untuk membeli air tersebut. Air yang mereka gunakan di rumah benar-benar gratis, tetapi kemudian pemerintah mulai menggunakan biaya sedikit untuk penggunaan air. Pada awal tahun 2000-an pemerintah mulai berpikir secara berbeda tentang bagaimana membangun dan menjalankan proyek air. Mereka menginginkan bantuan dari dunia usaha tidak hanya dalam menciptakan hal-hal seperti tanaman air, tetapi juga dalam membayar dan menjalankan tanaman tersebut. Melihat adanya masalah dengan penggunaan air yang begitu banyak sehingga pemerintah pada tahun 2000 mulai mengurangi jumlah uang yang diberikan untuk membantu biaya air mereka. Mendorong para petani untuk menggunakan air dengan bijak dengan peralatan baru, seperti irigasi tetes yang mengalirkan air langsung ke akar tanaman, dan sensor yang memeriksa seberapa lembab tanah. Ini membantu mengurangi jumlah penggunaan air untuk bercocok tanam. Pertanian yang menggunakan banyak air mulai berkurang sehingga menghasilkan 4 juta ton gandum pada tahun 1992, sehingga menghentikan pertanian gandum sama sekali pada tahun 2016 tanpa sungai alami. Kerajaan ini secara historis mengandalkan minyak sebagai tulang punggung ekonomi dan pabrik desalinasi untuk memenuhi kebutuhan airnya. Namun menyadari sifat tidak stabil dari solusi ini dalam jangka panjang, Arab Saudi kini siap untuk melakukannya. Memulai sebuah proyek yang dapat mendefinisikan ulang pertanian dan pengelolaan sumber daya air di zona bantuan. Proyek inovatif ini melibatkan pembuatan sungai terbesar di dunia dan kebijakan yang tidak hanya berani dalam cakupannya namun juga revolusioner dalam pendekatannya yang membentang sepanjang 12.000 km. Sungai buatan ini akan dibangun di bawah tanah,
yang pertama dalam jenisnya dalam skala seperti itu. Proyek ini diharapkan menghasilkan sekitar 9,4 juta kubik air setiap hari dengan menggunakan teknologi desalinasi tercanggih. Sungai buatan ini akan mengambil sumbernya dari Laut Merah, mengubah air laut menjadi air tawar segar yang dapat diminum. Sungai buatan akan bernavigasi di bawah tanah yang dirancang untuk meminimalkan kehilangan penguapan, sebuah pertimbangan penting mengingat suhu ekstrim gurun. Lebar dan kedalamannya dirancang untuk memastikan aliran yang stabil mampu mencapai berbagai bagian negara. Bantuan kepada wilayah-wilayah ini merupakan sebuah langkah berani untuk mencapai swasembada pertanian di wilayah yang tujuan tersebut tampaknya tidak mungkin tercapai, dengan memperkenalkan sumber air yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Saudi Arabia berharap untuk menumbuhkan tanaman hijau di lahan tandusnya, sehingga mengurangi ketergantungannya pada impor pangan dan mendiversifikasi ekonominya. Dengan minyak dengan lebar 11 meter dan kedalaman 4 meter, jalur air buatan ini siap melampaui skala Sungai Nil yang ikonik. Proyek ini akan menggunakan pipa anti-korosi khusus berukuran diameter 2,25 meter untuk memfasilitasi transportasi air tawar melintasi jarak yang sangat jauh. Jaringan pipa ini dirancang 2 kali lebih panjang dari Sungai Nil yang menekankan ambisi monumental dari proyek ini. Prestasi teknik ini bukan hanya tentang sumber air baru, tetapi juga tentang menata ulang infrastruktur pasokan air pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem perpipaan saja jika ujung ke ujung dapat mengelilingi dunia. Beberapa kali desalinasi proses menghilang garam dan kotoran dari air laut adalah inti dari proyek ini. Dia teknik utama yang digunakan desalinasi membran dan desalinasi termal. Masing-masing metode memiliki proses dan aplikasi unik yang berkontribusi terhadap efisiensi proyek. Keseluruhan desalinasi membran melibatkan mendorong air laut melalui serangkaian filter atau membran-membran ini, memungkinkan molekul air melewatinya sambil memerangkap garam, mineral dan kotoran lainnya. Hasilnya adalah air bersih yang dapat diminum. Proses ini sangat efisien dan dapat dioperasikan pada suhu yang lebih rendah, sehingga menjadikannya pilihan populer untuk proyek desalinasi skala besar. Desalinasi termal di sisi lain bekerja dengan memanaskan air laut. Ketika air memanas, ia menguap meninggalkan garam dan mineral lain. Di belakang uap kemudian berpindah ke area yang lebih santai mengembunkannya menjadi cairan bebas garam. Air sulingan ini kemudian dikumpulkan untuk digunakan. Sedangkan salinasi desal termal lebih boros energi daripada filtrasi membran. Air sulingan ini efektif dan dapat diandalkan terutama di daerah dengan sumber daya energi yang melimpah. Perusahaan Saline Water Conversion Corporation, sebuah badan milik usaha negara, memainkan peran penting dalam hal ini. Sebagai pencapaiannya, mereka mengawasi produksi air desalinasi di seluruh wilayah kerajaan, memastikan pasokan air bersih yang stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik populasi dan industri yang berkembang pesat. Nah, bagaimana sobat? Proyek Arab Saudi untuk mengatasi kekurangan air bersih, mereka mengubah air laut jadi air bersih dan segar diminum. Ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Halo sahabat teknik agriculture dan farm, senang bertemu Anda lagi. Hari ini saya akan membawa Anda ke bidang baru, untuk mengungkap bagaimana China menyelesaikan proyek gilanya, di mana proyek ini adalah membuat jalan raya di dasar laut dalam. Pada akhir tahun 2021 lalu, terowongan Taihu selesai dibangun dan dibuka untuk lalu lintas. Ini adalah terowongan terpanjang di China dan mungkin di dunia. Cerdas dan ekologi, bagaimana terowongan seperti itu dibuat? Kapan modal yang diinvestasikan sebesar 9,9 miliar yuan akan diperoleh kembali? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi tonton video ini sampai selesai, karena saya akan menemani Anda melihat proses pembuatannya. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Provinsi Jiangsu, China.
Tempat terjadinya proyek yang spektakuler ini, yaitu Terowongan Taihu. Terowongan Taihu adalah bagian dari Changzhou, Wuxi dari Jalan Raya Selatan Suzhou, Wuxi, Changzhou. Panjang Terowongan Taihu adalah 10,79 km. Pembangunan dimulai pada tanggal 9 Januari tahun 2018, berlangsung selama 4 tahun, dan terowong resmi dibuka untuk lalu lintas pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Lebar terowongan 43,6 meter, memungkinkan 4 mobil lewat berdampingan. Terowongan sepanjang 10,79 km ini merupakan jalan raya 2 arah 6 jalur, dengan kecepatan yang dirancang untuk kendaraan bermotor hingga 100 km per jam. Dibandingkan dengan terowongan bawah laut Hong Kong, Zhuhai, Macao yang panjangnya 6,7 km, terowongan Danau Taihu jauh lebih panjang. Tepatnya 1,6 kali lipat terowongan bawah laut Hong Kong, Zhuhai, Macao. Anda mungkin bertanya-tanya, betapa sulitnya membangun terowongan Danau Taihu yang terletak di selatan Jiangsu di delta Sungai Yangtze. Sumber daya pariwisata di sekitarnya kaya, dan melibatkan sejumlah besar kawasan lingkungan sensitif. Artinya, perlindungan lingkungan harus dipertimbangkan sepenuhnya selama proses konstruksi. Pembangunan terowongan bawah air sudah sangat sulit dan faktor perlindungan lingkungan harus dipertimbangkan, yang membuat tugas tersebut semakin sulit. Sebagai terowongan bawah air, terowongan Taihu memiliki persyaratan yang tinggi terhadap bahan konstruksi terowongan kedap air. Pada saat yang sama, di bawah terowongan, untuk memastikan bahwa kendaraan tidak menyebabkan keruntuhan ketika melintas secara normal. Terdapat persyaratan yang sangat tinggi untuk ketahanan kompresi konstruksi terowongan. Jadi sepertinya pembangunan terowongan Taihu penuh kesulitan. Karena kekhasan terowongan Taihu, tidak banyak pengalaman di dalam dan di luar negeri yang bisa dijadikan acuan. China hanya bisa menemukan solusinya sendiri. Bagaimana China masalah inti dan pembangunan terowongan? Sebelum terowongan Taihu, China sudah lebih dulu membangun terowongan Hong Kong, Zhuhai, Macao. Sebagai proyek berbasis laut terpanjang di dunia. Bagian terowongan bawah laut jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macao, mengadopsi metode konstruksi tabung terendam. Namun metode ini tidak cocok untuk terowongan Taihu. Oleh karena itu, tim teknik China mengadopsi metode cover dam terbuka. Artinya, cara maju dari pantai ke danau satu persatu. Sederhananya, ini adalah memanfaatkan kedalaman air Danau Taihu yang dangkal, menutup ruang dengan tanah di tengah danau, dan memompa air keluar untuk pembangunan terowongan. Meski menambah beban kerja proyek, namun hal ini dapat mencegah sampah yang dihasilkan konstruksi mengalir ke perairan sekitar. Setelah pembangunan selesai, tinggal membersihkan sampah dan memasukkan air ke dalam bendungan tanah, untuk memulihkan lingkungan ekologi setempat. Terowongan Taihu dibangun dengan konstruksi terbuka, berbeda dengan terowongan jembatan Hong Kong Zhuhai Macao yang terkubur di bawah air sedalam 40 meter. Mungkin ada yang bertanya, mau tidak mau terowongan itu akan terkikis oleh air, bagaimana jika bocor? Untuk melakukan pekerjaan kedap air di bawah air dengan baik, tim proyek terowongan Taihu mengembangkan teknologi konstruksi kedap air 3 lapis 6 lapis, mengadopsi struktur beton untuk kedap air sendiri, memasang penahan air dan kedap air di luar terowongan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan konstruksi terowongan Taihu menjadi kedap air. Dibandingkan dengan proyek konstruksi biasa seperti jalan raya, pembangunan terowongan Taihu sangatlah sulit. Mengapa China harus mengeluarkan uang dan tenaga untuk membangunnya? Dari perspektif transportasi di China, pada titik yang sama, panjang jalan raya akan beberapa kali lipat dari proyek terowongan. Jalan raya tersebut akan memiliki persyaratan kecepatan yang berbeda di berbagai ruas, yang akan memperpanjang waktu tempuh masyarakat.
Terowongan Taihu terbuka untuk lalu lintas, tidak hanya jarak antara kedua titik tersebut dapat diperpendek, tetapi kemungkinan kemacetan lalu lintas juga relatif rendah. Sebagai taman belakang Jiangsu, Wuxi memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan lingkungan dalam proses pembangunan. Dari perspektif jangka panjang, pembangunan terowongan Taihu sangat penting bagi pembangunan lingkungan berkelanjutan. Upaya berani dalam membangun terowongan Taihu telah mengisi kesenjangan teknologi rekayasa yang relevan, dan memiliki arti penting dalam rekayasa konstruksi China selanjutnya.